Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Novaliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika Pancasila dalam Islam. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengalaman Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. 3 tataran nilai itu adalah: yang pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Kemudian nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan masyarakat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh warga masyarakat. Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat konstekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntunan zaman. Namun, nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsistensi dalam 3 tataran nilai tersebut. Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila normal yang abstrak, umum, universal untuk ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum, kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual. Artinya Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek, kelompok, dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan reaksinya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi. Dari karya menjelaskan proses pelaksanaan ideologi Pancasila dengan gambaran gerak transformasi Pancasila formal sebagai kategori tematis atau berupa konsep teori, menjadi kategori imperatif berupa norma-norma, dan kategori operatif atau berupa praktik hidup. Kemudian proses transformasi berjalan tanpa masalah apabila tidak terjadi deviasi atau penyimpangan yang berupa pengurangan, penambahan, dan penggantian. Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara haruslah diupayakan secara kreatif dan dinamik, sebab Pancasila sebagai ideologi bersifat futuralistik, yang artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan. Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praksis kemasyarakatan dan keanekaragaman bukanlah masalah yang sederhana. Sojati Jiwandono mensinyalir bahwa
masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati negara Pancasila dalam berbagai seginya. Kiranya tidak tepat membuat sakral dan tabu berbagai konsep dan pengertian, seakan-akan sudah jelas betul dan pasti benar, tuntas dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi. Banyak hal yang harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu dirubah dan beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas saja. Dan beberapa mungkin perlu ditinggalkan. Aktualisasi ini Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan itu perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan sebagai aktualisasi nilai Pancasila atau transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif. Oke. Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara, orang harus wajib menganalisis pasal-pasal penuangan sila keempat yang berkaitan dengan negara yang meliputi wilayah, warga negara, dan pemerintah yang berdaulat. Oke. Ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa dan tidak mandek, melainkan harus diperbarui secara terus-menerus sehingga mampu memberikan pedoman, inspirasi, dan dukungan pada setiap anggota bangsa Indonesia dalam memperkembangkan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Teori hilemorfisme dari Aristoteles bisa mendukung pandangan tersebut. Aristoteles menegaskan bahwa meskipun materi hile menjadi nyata bila dibentuk morf, namun materi tidaklah pasif, artinya ada gerak. Setiap realitas yang sudah terbentuk atau berdasarkan materi dapat juga menjadi materi bagi bentuk yang lain, sehingga setiap realitas mengalami perubahan. Nah, perubahan yang ada bukan kebaharuan sama sekali, namun perubahan yang kesinambungan. Artinya, aktualitas yang ada sekarang berdasarkan pada realitas yang telah ada pada masa lampau dan terbuka bagi adanya perubahan di masa depan. Oke, penutup simpulan dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bias diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praktis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan konseptualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal atau self-renewal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan penggayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.